Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Pak Wahyu, Pak Mariono, dan saya sendiri Suswanto akan mempresentasikan tentang pembangunan ekonomi kawasan ASEAN. Hubungan antara negara maju dan negara berkembang mulai mengalami dinamika ekonomi politik yang diakibatkan oleh krisis finansial di negara-negara berkembang sejak awal tahun 1980-an yang mengakibatkan resesi ekonomi pada skala global dibarengi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh beberapa negara industri baru di kawasan Asia Timur seperti Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura di Asia Tenggara yang telah menciptakan dinamika baru dalam transaksi bisnis antar negara. Asia Tenggara merupakan kawasan yang terdiri dari 625 juta penduduk yang juga memiliki PDB mencapai lebih dari 2, triliun dolar, bahkan melebihi India dalam pengaruh ekonomi. Pada tahun 2012 ada sekitar 190 juta orang di Asia Tenggara yang dapat didefinisikan sebagai orang kelas menengah dengan penghasilan sekali pakai sebesar 16 dolar sampai 100 dolar per hari. Lebih banyak uang berarti lebih banyak rumah, mobil, teknologi, pendidikan, dan kebutuhan yang lebih besar akan layanan keuangan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Pak Mariono. Pak Mariono, dipersilakan. Electronic commerce dalam arti luas adalah penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan profitabilitas, mendapatkan pangsa pasar, meningkatkan layanan pelanggan, dan memberikan produk lebih cepat adalah kebutuhan keuntungan kinerja organisasi yang mungkin terjadi dengan perdagangan elektronik. Perdagangan elektronik lebih dari sekedar memesan barang dari katalog online, tetapi melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi dan transaksi dengan semua pemangku kepentingan organisasi. Lebih dari itu, e-commerce juga sebagai arena baru dalam pertarungan pasar di era ekonomi digital untuk transaksi bisnis, terutama bagi perusahaan rintisan dan pelaku usaha kecil dan menengah untuk berekspansi dalam skala global. Menurut perusahaan riset Euromonitor, retail online menyumbang kurang dari 1% dari total penjualan retail di 5 negara terbesar di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Hal tersebut disebabkan oleh sejumlah tantangan yang menghambat bagi laju pertumbuhan e-commerce di ASEAN. Di antaranya adalah masalah pembayaran, pengiriman, dan pemasaran itu sendiri. Pembayaran mengenai keamanan bertransaksi, di mana tingginya tingkat ketidakpercayaan dari calon konsumen yang ingin melakukan transaksi ketika membeli suatu barang e-commerce karena ketakutan akan penipuan dan memilih untuk menggunakan sistem cash on delivery. Selain itu, rendahnya kepemilikan kartu kredit di masyarakat yang masih terhitung sedikit dibanding dengan jumlah populasi masyarakat Asia Tenggara. Mengenai sistem pengiriman dan logistik akibat infrastruktur yang kurang memadai, baik pembangunan maupun jaringan bagi sejumlah negara-negara ASEAN, serta ketidaksiapan perusahaan logistik lokal yang belum bisa mengakomodir untuk pengiriman paket kecil dalam jumlah yang besar. Pada November 1959, Organisasi Kawasan Asia Tenggara atau ASEAN menyepakati ASEAN Task Force, yakni sebuah badan pengawas yang terdiri atas perwakilan pihak pemerintah dan swasta dari 10 negara-negara anggota. Di antaranya tujuan dibentuknya ASEAN Task Force tersebut ialah untuk mendukung kemunculan e-commerce berupa usaha.com dan proyek-proyek yang menopangkannya seperti e-entrepreneurship, seminar,
ASEAN School Network, jaringan perdagangan regional, portal ASEAN Webmaster, serta program pertukaran bisnis atau industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wahyu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Mariono. Kemudian di dalam ASEAN Framework Agreement yang ditandatangani oleh seluruh pemimpin negara ASEAN pada November tahun 2000, di mana terdapat 7 poin yang menjadi isi perjanjian. Isi perjanjian tersebut mencakup langkah-langkah untuk A. Memfasilitasi pembentukan infrastruktur informasi ASEAN. B. Memfasilitasi pertumbuhan perdagangan elektronik di ASEAN. C. Mempromosikan dan memfasilitasi liberalisasi perdagangan produktik atau teknologi informasi dan komunikasi, layanan TIK dan investasi untuk mendukung prakarsa ASEAN. D. Mempromosikan dan memfasilitasi investasi dalam produksi produktik dan penyediaan layanan TIK. E. Mengembangkan e-society di ASEAN dan membangun kapasitas untuk mengurangi kesenjangan digital di masing-masing negara anggota ASEAN dan di antara negara-negara anggota ASEAN. F. Mempromosikan penggunaan aplikasi TIK dalam penyampaian layanan pemerintah e-government. Dan G. Memungkinkan negara-negara anggota yang siap untuk mempercepat pelaksanaan persetujuan ini. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, perusahaan UMKM di kawasan Asia Tenggara dapat memasuki pasar global. Perusahaan yang awalnya kecil seperti toko buku Amazon, portal Yahoo, dan perusahaan lelang sederhana eBay yang saat ini menjadi perusahaan raksasa hanya dalam waktu singkat karena pemanfaatan teknologi informasi atau e-commerce. Melalui e-commerce, perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan proses pengiriman secara lebih cepat dan efisien, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Tren e-commerce di pasar negara-negara ASEAN menunjukkan bahwa e-commerce berada pada tahap yang berbeda di setiap negara, dengan serangkaian peluang dan tantangan yang berbeda pula. Logistik tetap merupakan hambatan utama yang harus dihadapi di Indonesia dan Filipina. Sementara Singapura yang tidak memiliki batasan infrastruktur semacam itu masih memiliki tingkat adopsi retail online yang relatif rendah karena kemudahan mengakses paritel tradisional. Kemudian di Malaysia adalah masalah keamanan cyber dan preferensi konsumen untuk memeriksa barang secara fisik, dan paritel internet di Thailand tetap terfragmentasi dengan banyak pengecer online kecil. Ancaman potensial dari penjualan online masih rendah di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Namun ada banyak potensi bagi pengecer yang menggunakan online sebagai saluran tambahan untuk meningkatkan penjualan. Demikian, terima kasih.